TikTokers Fadel Al-Fajar Bajideh atau yang dikenal sebagai Fadel Bajideh akan menghadapi sidang perdana atas dugaan kasus asusila yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani. Persidangan ini dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, 25 Juni mendatang. Setelah cukup lama berada dalam tahanan pihak kepolisian dan kini menjadi tahanan kejaksaan, Fadel akhirnya akan menghadapi proses hukum lebih lanjut. Menurut informasi dari kuasa hukum, sidang perdana ini akan digelar secara tertutup, mengingat sifat sensitif dari kasus yang sedang dihadapi. Nikita Mirzani, sebagai pelapor, bersama dengan LM, yang disebut-sebut sebagai korban dalam kasus ini, dipastikan akan hadir di ruang persidangan. Kehadiran mereka diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap fakta-fakta yang akan diungkap dalam sidang. Dia wajib dihadirkan, dia kan korban. Korban, saksi kan wajib hadir. Wajib dihadirkan. Korban dan saksi wajib dihadirkan, seperti itu. Hadir, wajib. Dia kan pelapor. Pelapor sekaligus ibu kandung. Otomatis dia wajib dihadirkan di persidangan. Setelah itu korban. Jadi kan dia ibu korban, sekaligus pelapor. Habis itu korbannya kan Laura. Habis itu saksi-saksi yang lain, itu pasti prosesnya berjalan seperti itu. Jadwal sidangnya belum, kita masih tunggu karena pelimpahannya baru minggu ini. Jadi minggu depan mungkin kita cek untuk jadwal sidangnya. Senang karena ini yang dia tunggu ya. Dia selalu bilang, udah sidangnya bisa cepet ya, supaya ada kepastian hukum. Menjadi seorang tersangka dalam kasus asusila yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani, Fadel Al-Fajar Bajideh berharap agar masalah hukum yang menjeratnya tidak berlarut-larut. Dalam beberapa pernyataan yang disampaikan melalui kuasa hukumnya, Fadel mengungkapkan penyesalan atas situasi yang terjadi dan berharap proses hukum dapat menemukan solusi terbaik. Keluarga Fadel, yang juga merasakan tekanan besar akibat kasus ini, mengungkapkan bahwa mereka terus berusaha mencari jalan damai. Dalam beberapa kesempatan, keluarga Fadel mencoba menjalin komunikasi dengan pihak pelapor dan korban untuk mencari solusi yang mengedepankan pendekatan kekeluargaan. Lantas seperti apa reaksi Fahmi Bahmid menyikapi adanya upaya damai yang diupayakan oleh pihak Fadel? Ya itu kan ancamannya 15 tahun seingat saya ya. Dan ada beberapa pasal-pasal gabungan seingat saya, nanti dilihat lah. Tapi kalau misalnya inisiatif dia, kan inisiatif sebetulnya kuncinya bagaimana dia mencari jalan bisa bertemu kita. Bukan mencari jalan bertemu dengan pengacaranya, yang nggak ada gunanya, karena nggak mungkin saya akan temuin. Siapapun yang akan ketemu saya dengan membahas ini nggak mungkin saya akan tanggapi. Mustahil saya tanggapi, karena Loli itu sudah saya anggap anak sendiri. Saya juga merasa ya marah atas peristiwa ini, marah karena saya dari kecil udah ketemu sama Loli, gitu loh, sama Laura itu saya marah. Jadi wajar saya tidak mau ketemu dengan siapapun juga untuk membahas masalah ini. Tapi kalau Anda bisa bertemu dengan ibu kandungnya, silakan. Karena keputusan apapun itu ada di tangan Nikita Mirzani, bukan di tangan pengacaranya ataupun siapapun juga. Jadi coba cari jalan bagaimana bisa bertemu. Apakah Nikita memaafkan atau tidak, namanya ikhtiar, ya silakan jalan. Nggak tahu saya. Pengacaranya juga saya nggak kenal. Kalau dulu pengacaranya saya kenal, sekarang saya nggak tahu siapa. Katanya bukan lagi rekan saya itu. Saya nggak tahu, karena dulu kan rekan saya. Ini juga rekan saya, tapi mungkin adik ya. Saya nggak tahu siapa. Jadi karena saya nggak kenal, jadi jangan tanya ketemu dengan siapa. Nggak tahu saya pengacaranya. Saya belum tahu, kan belum dihadirkan. Ada mekanisme saya nggak perlu jelaskan di sini. Gampang lah itu teknis untuk nutup masalah itu gampang. Untuk proses persidangannya seperti apa itu gampang sekali. Untuk itu mungkin kuasa hukum kita ya, soalnya kita juga belum lagi diupayakan, jadi itu juga fokus bola balik ke Fadel. Mudah-mudahan mungkin di minggu depan kali ya ada apa kabar yang update-nya ya, kita belum tahu itu. Jadi biar kita tanyakan ya. Kita tanyakan ke kuasa hukum kita. Masih diupayakan. Mungkin apa menghubungi atau mungkin ada pertemuan? Kalau pertemuan kita tahu kan kalau ini
Mungkin ya. Ya. Jadi, tapi belum tahu ke depan gimana. Jadi mungkin dari kelompok kita yang Bismillah sih kita melalui semua yang baik baik. Insya Allah akan jalan lagi. Sidang perdana kasus dugaan asusila yang melibatkan Fadel Bajideh sebagai terlapor turut menyita perhatian publik, termasuk dari Rasman Arif Nasution, mantan kuasa hukum Fadel. Rasman, yang kini memantau kasus tersebut dari luar, memberikan tanggapannya terkait dinamika hukum yang melibatkan pihak pelapor, Nikita Mirzani. Dalam hal ini, Rasman turut menyoroti fakta bahwa Nikita Mirzani saat ini menghadapi beberapa perkara hukum secara bersamaan. Selain menjadi pelapor dalam kasus Fadel, Nikita juga tengah disorot karena aksi saling lapor antara dirinya dengan Reza Gladys. Niki ini akan diganggu oleh 3 persidangan dalam 1 bulan. Sidang pidana 2, tapi dia pelapor, korban paling sekali, ya. Tetapi tetap mengganggu pikiran dia. Sedangkan perdata mungkin bisa lewat Zoom dan lain sebagainya. Tetapi itu tadi tetap saja akan mengganggu pikiran dia. Jadi dalam 1 bulan itu Niki harus berpikir memeras energi pikiran dia itu di 3 kasus sekaligus dalam 1 minggu. Jadi nanti Nikita itu akan bolak-balik ya seminggu sekali ke persidangan. Kalau persidangan itu sifatnya langsung on di ruang persidangan. Tapi kalau off, dia melalui daring, itu lain cerita, tergantung majelis. Tapi kalau saya fahmi, saya akan minta NM hadir. Kalau saya fahmi, supaya hadir di persidangan agar bisa langsung bicara. Karena kalau bicara hanya dalam konteks Zoom, rasanya kurang afdol, kurang komprehensif, ya. Kurang sempurna penyampaiannya, dan dia akan lebih elegan, akan lebih sempurna pernyataannya kalau dia hadir di ruang persidangan. Nikita Mirzani itu cuma sekali aja hadir, seperti Hotman ke saya, itu sekali doang. Dia diperiksa sebagai saksi pelapor atau korban, sekali doang. Yang agak ribet itu sidang dia dengan yang diperdata, wajib. Kan itu kan due process of law, proses hukum yang sedang berjalan. Jaksa, bahkan pengadilan, tapi tetap di bawah pengawasan kan mereka, kan jaksa yang bertanggung jawab. Ya pasti dia akan dijaga, supaya tidak melarikan diri dan lain-lain. Ya begitu.